Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas Kebudayaan Indonesia A, yang beranggotakan saya Anissa Rasida, Benedikta Adelia, Agesti Diaswari, dan Aninda Kanedia. Kami di sini akan mengupas tuntas komponen 4A pariwisata, yaitu atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan aksiliari pada desa Tapak Tilas Sultan Agung. Selamat sore Pak, kami dari Bisnis Perjalanan Wisata UGM. Kami semester 4. Saya Ara. Sini ada Dias, Adel, dan Ninda. Nah, kami berempat di sini tuh tujuannya untuk mewawancarai Bapak. Karena kita ada tugas kebudayaan Indonesia, Pak. Di mana di situ kita dapat tugas mengulik kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah di Jogja, karena mungkin karena kita di Jogja juga, Pak. Sebelumnya boleh tahu Pak, nama Bapak siapa dan mungkin bisa dijelaskan di sini sebagai apa atau dulunya seperti apa gitu, Pak? Ya, nama saya Suhardi. Saya juga domisilinya di Cemplok ini. Jadi ketika itu pas pendirian desa wisata, itu saya sebagai pendiri, ketua waktu itu. Tapi karena kesibukan pekerjaan, akhirnya dari 2016 sampai 2021, itu kemudian tahun 2001 saya mengundurkan diri sebagai ketua, tapi tetap menjadi anggota dan juga mendampingi. Karena Bapak jatuhnya kayak pendiri ya Pak, jadi Bapak tahu asal usul dari desa wisata ini. Nah, kenapa sih Pak desa wisata ini dinamakan Desa Wisata Sultan Agung? Tapak Tilas Sultan Agung. Ya, awalnya pendirian ini kami menginventarisasi potensi yang ada. Nah, potensi kami yang menurut saya unik, salah satunya adalah petilasan Sultan Agung. Petilasan Sultan Agung itu di Pedukuhan Cemplok itu ada 4. Jadi petilasan Sultan Agung itu salah satunya ketika jejak Sultan Agung ketika mencari Siti Arum. Siti Arum itu tempat untuk pemakaman Raja Mataram. Nah, prosesnya ada Watu Pengilon, ada Watu Simangu, Sendang Bungkung, kemudian Watu Kuyang ini. Nah, karena dengan banyaknya jejak Sultan Agung, maka kami namai desa wisata itu adalah Tapak Tilas Sultan Agung. Itu namanya, dari nama itu. Udah Pak. Jadi tadi saya juga sempat baca di atas ada bacaannya gitu Pak. Di situ kan ada asal usul Watu Goyangnya juga. Nah, Watu Goyang itu katanya dulu ada Sultan Agung itu nancepin tongkat. Terus keluar air Pak. Nah, itu air sendangnya itu di mana Pak? Apa di dekat-dekat sini atau? Ya, dekat. Jadi kalau saya menjelaskan keseluruhan, itu Watu Pengilon. Watu Pengilon itu sebuah tempat yang dulunya untuk istirahat Sultan Agung dan Pekatik. Pekatik itu penderek atau pengawal. Nah, di situ si penderek itu atau Pekatik itu ikatnya menceng, ikat kepalanya. Jadi kalau sekarang namanya belangkon, kalau dulu itu ikat kepala. Nah, ini menceng. Nah, enggak bener-bener, kemudian Sultan Agung mengusap batu itu akhirnya bisa untuk berkaca dan akhirnya benar, memakainya itu benar, maka dinamakan pengilon itu untuk ngilo atau berkaca. Nah, itu nanti kalau mau ke sana bisa Watu Pengilon satu. Yang kedua Watu Simangu, itu sudah beberapa tempat dikunjungi, sudah jalan, terus Sultan Agung berhenti di sebuah tempat. Nah, di batu itu duduk, kemudian di sana kok merasa bimbang, kalau bahasa Jawanya mangu-mangu, saya harus melangkah kemana lagi, kok Siti Arum belum ketemu. Nah, akhirnya dengan mangu-mangu itu, desa itu dinamakan Desa Mangunan. Berasal dari mangu-mangu tadi. Nah, kemudian pas mangu-mangu itu ada feeling, disuruh bertapa atau suruh semati di suatu tempat. Ada gunung yang kalau dari Watu Simangu itu arahnya di sebelah timur. Nah, itu ada gunung namanya Gunung Trimanologiri ketika itu. Nah, kemudian berjalan ke arah sana. Nah, pas mau semedi itu kan harus bersuci dulu. Nah, tapi tidak ada air. Nah, tongkatnya itu ditancapkan di batu.
di bawah batu, di bawah tebing itu. Akhirnya keluarlah air, kemudian Semedi mendapatkan wangsit. Wangsitnya dalam bahasa Jawanya itu manuk merak sing bakal nuduhake. Jadi burung merak yang akan menunjukkan di mana letak Siti Arum. Akhirnya bangun dari Semedi, ada burung merak terbang ke arah barat, kemudian diikuti oleh Sultan Agung itu. Nah, sampailah di burung tadi berhenti di sebuah tempat, ada batunya yang tumpang gini, yang di atas itu. Nah, pas ketika Sultan Agung lewat, ini burung ini terbang. Nah, pas ketika meloncat dari batu itu, batunya goyang. Nah, maka dinamakan batu goyang. Ya, goyang. Nah, dari situlah kemudian masih ke arah barat lagi. Nah, kalau di belakang itu hinggapnya di sana. Nah, hinggap yang terakhir itu dinamakan Gunung Merak. Ya, Gunung Merak itu ya Pajimatan Imogiri itu. Nah, disitulah kemudian Sultan Agung ke sana, pas burung meraknya terus hilang. Nah, di suatu tempat itu terus hilang di Gunung Merak itu. Nah, pas hilang kemudian dideteksi apa ini benar yang namanya Siti Arum. Akhirnya benar, ketika mendekat di situ baunya harum. Nah, sejak itulah ditetapkan Pajimatan Imogiri atau Gunung Merak itu sebagai calon tempat peristirahatan Raja Mataram dan anak cucunya sampai sekarang. Nah, itu dibangunnya tahun 1632, bangunnya makam. Nah, itulah latar belakangnya kenapa dinamakan desa wisata Tapak Tela Sultan Agung. Jadi pada intinya Sultan Agung itu mencari Siti Arum ini, ya, atau tanah Arum dari Mekah ya Pak? Iya, dari Mekah. Ya, dari kalau kita tarik lagi ke belakang, dari dulu itu setiap hari Jumat itu Sultan Agung Jumatan di Mekah. Nah, saya itu dengan tokoh masyarakat di sana itu jalan-jalan. Nah, kebetulan membahu lah gitu. Itu ada bau harum kok di sini. Nah, saya kepengen dimakamkan di sini. Ya, sama tokoh nggak boleh. Oh, jangan di sini. Nanti kasihan anak cucu kalau mau ziarah terlalu jauh. Di sana ada, loh, kok ada di sana ya. Ambillah segenggam tanah, kemudian lemparkan. Nah, dengan tokoh masyarakat di sana itu kemudian dilempar ke tanah Jawa. Nah, itu terus dicari itu proses pencarian tadi. Dari Mekah memang awalnya dari. Baik, kalau seperti itu Pak. Ya. Kita masuk langsung ke komponen pariwisatanya Pak. Ya. Jadi kan pariwisata punya 4 komponen. Ya. Ada aksesibilitas, amenitas, atraksi yang mungkin udah Bapak singgung tadi sebelumnya, dan satu lagi ancillary, di mana keterlibatan masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya. Ya. Mungkin kalau untuk bagian saya dapat aksesibilitas Pak. Kalau menurut kami aksesibilitas di sini sudah sangat baik Pak. Maksudnya jalan tadi udah aspal semua, juga udah rapi, nggak ada yang namanya bolong-bolong. Mungkin kalau malam-malam aja yang kurang mungkin pencahayaan ya Pak. Tapi kalau misalnya untuk ke rumah sakit terdekat gitu Pak, misalnya ada kegiatan misalnya ada situasi emergensi gitu. Ya, jadi kalau di sini itu paling dekat itu ada klinik. Kalau klinik itu ya sekitar 1 kilo dari lokasi sini. Kemudian puskesmas terdekat itu ya sekitar 2,5 kilo, 3 kiloan lah dari sini. Itu yang kebanyakan itu yang klinik. Kalau klinik ada beberapa, sekitar 1 kilo itu ada 2 klinik. Jadi ya bukan lumayan jauh, kalau di sini dekat, nggak sampai 5 menit sampai. Nggak macet lagi Pak. Iya, udah nggak macet lagi. Oke Pak, kalau untuk fasilitas Pak, fasilitas yang ada di sini itu ada apa aja Pak? Fasilitas yang di sini ini kalau pekerja itu untuk penunjang wisatanya ya. Ini ada pendoponya, ada, kemudian ada tempat untuk jalannya itu jalan putar ada, kemudian ada tempat kemah juga ada, warung ada, kemudian MCK juga ada, tempat informasi ada,
Kemudian ada beberapa fasilitas pendukung, ya ada listrik, airnya juga sudah punya sumur sendiri, kemudian ada pengeras suara walaupun hanya untuk lokal gitu, tidak terlalu keras tapi ada. Kemudian genset untuk jaga-jaga kalau mati listrik, gensetnya juga ada. Ini yang sama teman-teman yang SDM ya ada juru namanya kalau di sini ya guide, tour guide lokal. Jadi yang menerangkan itu ada hampir ada 5 atau 6 orang itu. Ini yang bisa menerangkan tentang Watu Buya. Ini yang lebih detail. Tapi kalau yang biasa ya ini semuanya hampir bisa walaupun tidak detail. Baik, kalau seperti itu Pak, seperti tadi kan fasilitas sudah Bapak sebutkan ya Pak. Nah, ada nggak sih Pak yang mau ditingkatkan lagi gitu dari fasilitas tersebut? Ya, ada yang ke depan harapan kami itu tetap ada ini fasilitas yang lain seperti yang mencerminkan kondisi Jogja atau kebudayaan Jogja. Jadi kalau sekarang kan masih di masyarakat, misalnya rumah Jawa, kemudian ya seperti rumah Jawa kan ada joglo, ada limasan, kemudian ada panggang P. Ini kan, nah harapan kami nanti wisata ini di sini akan mewakili. Ini dalam rencana saja. Nanti di atas akan kita coba bangun, cari dana, akan menjadi seperti kampung Ayojan. Mataram itu kan di Jogja udah banyak. Jadi yang Jogja itu seperti jadi gini. Harapan kami itu sebuah kampung hanya sekitar 15 atau 10 kakak, 10 rumah gitu. Tapi bisa untuk menginap. Nah gitu. Jadi nanti ya kalau hotel sih bukan lah, tapi ini nuansa Jogja. Jadi bangunannya kita dari bangunan, kemudian di suatu tempat nanti bisa itu di-booking untuk pelatihan, untuk wisata menginap dan seterusnya bisa. Jadi Harapan ke depan ke sana. Jadi kayak homestay gitu ya? Iya, kayak homestay. Ya. Oke. Kalau homestaynya itu yang saat ini ada berapa Pak? Homestay itu yang siap sekarang ada 5. Ada 5 ya. Jadi ada tempat saya ada walaupun tidak penuh ya, ada. Terus ada Abi Homestay, Nara Homestay, kemudian tempatnya Pak Cakno, Pak Wagiman. Itu sudah ada tapi masih berpencar. Nah, belum kelompok. Jadi misalnya nanti ada 100 orang kemudian di sekitar situ itu belum siap, hanya beberapa. Karena alasannya jelas kalau kita bangun itu butuh dana banyak juga. Walaupun disuruh sederhana, tetapi ternyata juga tidak cukup 10-15 juta. Bagi yang nggak punya ya akhirnya sulit lah. Itu berarti dari masyarakat sini? Iya, dari masyarakat ya. Jadi ketentuan homestay itu berada di pemukiman, kemudian mempunyai kamar luang minimal 3 maksimal 4. Ini ketentuannya. Kemudian ada kamar tersendiri lah, dengan kemudian menjadi satu dengan pemilik. Jadi kalau terpisah itu namanya nggak homestay. Jadi misalnya ada 4 kamar tadi, yang 1 atau 2 kamar ini pemilik rumah. Jadi harus menjadi satu. Karena di situ kan wisatawan itu kepenginnya edukasi, tidak hanya menginap tidur, bukan, tapi ada edukasi dan nanti ada beberapa paket. Ada beberapa paket yang diterapkan. Jadi kalau menginap tidak hanya sekedar makan minum, bukan, tapi ada paketnya. Mau pilih yang mana? Misalnya yang paling mudah adalah paket live in, mengikuti penduduk. Jadi yang di tempat itu kebiasaannya apa? Kalau kebiasaannya ngarit ya ngarit, ada ternak, iya. Itu yang paling mudah itu. Di samping ada beberapa paket yang lain, misalnya pengenalan gamelan, pengenalan pusaka, kemudian latihan gamel, dan itu main musik gamelan, juga pengenalan wayang, main wayang, dan ada pembuatan kerajinan ada, tambah tampil juga ada, kemudian membuat souvenir juga ada, kemudian bubut juga ada. Nah, ini mau belajar tuh apa tuh, cuma mau lihat. Nah, Itu
masuk ke atraksinya gitu? Ya, atraksi bisa. Jadi misalnya ada tari misalnya pengen berlatih nari, ya ada juga. Nari sampai bisa atau hanya sekedar mengenalkan gerak. Itu ada. Nah, kemarin kami lihat di website itu atraksinya banyak gitu, ada alam contohnya Watu Goyang ini, terus budaya. Nah, karena kami ingin melihat menonjolkan budayanya, itu untuk atraksi budayanya sendiri ada apa saja Pak? Boleh tolong dijelaskan. Jadi yang sudah berjalan ini ada yang paling sederhana itu adalah Gejok Lesung. Ini sederhana. Yang kedua kentongan. Kentongan itu seperti Gejok Lesung tapi musiknya pakai kentongan. Nah, kentongan itu kalau dulu untuk alat komunikasi. Jadi dulunya kenapa kita ambil, karena kentongan itu sebagai alat komunikasi. Misalnya ada orang meninggal, itu woro-woronya itu bukan SMS dulu, belum ada. Itu pakai kentongan itu, kentongan titir namanya. Kemudian situasi aman, situasi tidak aman itu pakai kentongan. Nah, berubah alam sekarang kentongan itu kita lestarikan sebagai alat musik. Itu dua. Kemudian ada lagi yang agak sebenarnya agak mahal, seperti ketoprak, wayang, kulit. Ini karena kita juga punya dalang sendiri. Kemudian tari ini hanya dipentaskan ketika merti dusun. Merti dusun itu punya gawe satu peduan gitu. Kemudian nanti di sini, nah kemudian ada ledean itu menari, awalnya menari dan akhirnya nanti menari bersama ledek. Ini baru dua itu. Yang sendra tari apalagi ini karena mahal kostumnya dan disesuaikan dengan kondisi ceritanya. Jadi masih baru beberapa kali dipentaskan, ada suplai dana begitu, kemudian kita pentaskan. Nah, ini yang paling bagus adalah unggulannya itu sebenarnya di ini tari itu. Nanti tari ya Tapak Tila Sultan Agung atau Sultan Agung Nitik Sitiwangi itu menjadi cerita menarik. Tapi kami belum kuat untuk itu, untuk mensuguhkan di sini karena itu tadi masih terbatas dananya. Jadilan juga ada. Jadilan ini tidak begitu mahal, tetapi sering dimainkan, setidaknya ya setahun 2 kali. Ya. Untuk yang tari tadi itu kan berarti lahirnya itu karena ada cerita Sultan Agung ya Pak. Tariannya itu menceritakan tentang dulunya belum. Ya sudah ada cerita tetapi belum dimainkan. Nah, kalau dulu kan anak-anak kecil itu asal bisa menari saja, misalnya ada tari ledean, ada tari gabyong, ada tari karonseh misalnya. Nah, ini kan sudah judul. Nah, kalau ini kan membuat cerita. Nah, karena ada cerita, kemudian bagaimana kita masuk di situ. Dibuat karena ada tokoh juga lah yang sering membuat tarian itu, akhirnya itu dibuat. Sudah beberapa kali kita pentaskan juga. Oke. Untuk orang-orang yang terlibat apakah dari seniman hanya di sini? masyarakat sekitar. Iya. Jadi ini bentuk kegiatan yang kita jual. Harapan kami ini akan mengurangi akan mengurangi pengangguran, akan mengurangi pokoknya sifatnya kreatif, kemudian mendapatkan uang dari wisata dan budaya. Nah, kalau budaya ini dalam rangka pelestarian, kalau wisata ini kita kombinasikan. Bagaimana kita menjual? Kalau tidak mungkin kebudayaan ini dijual tanpa ada wisata di sini, sulit. Nah, tapi kalau ada pasarnya, ini wisata ini kan pasar menurut saya. Nah, ini dikombinasikan, kombinasi antara wisata dan budaya. Akhirnya inilah kalau di sini ada suguhan, ada yang datang minta pentas ini, ya kita lakukan. Berarti kalau seumpama memang ada event apa dan diminta untuk tampil baru bisa, ya. Itu karena ya biayanya cukup mahal. Berarti kalau seniman-seniman itu di sini banyak ya Pak? Yang banyak. Nah, dari teman-teman, ya dari anak-anak adalah, dari anak-anak sampai yang tua, apalagi
Jadilan ini biasanya ya muda tua ada, tapi yang tua ada. Toprak Pak, itu ada. Jadi lokalan. Ya kecuali kalau kurang atau misalnya menambah semangat itu ada bintang tamu. Itu perkecualian. Biasanya itu yang menarik. Ya. Oke. Kalau latihan edukasi terkait seni-seni ini untuk misalkan ada yang mau belajar gitu, ada juga enggak Pak di sini? Ada. Oh, untuk latihannya masih berjalan? Iya, masih bisa. Jadi misalnya ada paketan tadi, makanya kan masuknya di paket wisata. Nanti ada paketnya apa saja, misalnya mau belajar nari, ini hanya sekitar 1-2 jam. Ini sekedar pengenalan. Kalau mau hafal terus besok perform misalnya, ya itu khusus. Ada juga yang pengen, dulu itu pernah, tapi gamelan, belajar gamel terus kepengen pas ada pentas juga rombongan dari luar, itu dari 5 negara pernah ya, tapi sudah tahun berapa itu, pas bukaan baru itu sebelum pandemi, ya itu 2016 pokoknya baru pendirian itu. Kemudian ada tamu, pas ada tamu terus kesini pengen belajar gamel itu. Iya, punya juru bicara, karena kami juga terbatas bahasa asingnya. Iya. Ngajari ada kesulitan. Jadi nyambung ke tour guide-nya tadi, untuk bahasa asingnya belum ini loh Pak, belum terampil, tetapi ya sering lah mengikuti latihan tuh sering, tetapi ini belum, masih perlu belajar, dan beberapa kali juga pernah diikutkan tetapi juga kurang menguasai. Hanya bahasa harian saja masih kayak seperti ini slogan atau apa ya, kok slogan ya, pakai gerak, pakai mimi dan seterusnya. Iya itu untuk membantu, tapi sudah lumayan lah bisa membantu. Oke, kembali ke atraksi lagi ya Pak. Ya. Untuk kayak tadi, untuk misalnya latihan gamelan, latihan tari, itu tempatnya di mana Pak? Di Balai Dusun. Balai Dusun. Dari sini? Dari sini jalannya ya sekitar 1 kilo di penduduk sana. Itu sudah ada satu perangkat gamelan, ada kostumnya, kostum jadilan ada, kostum ketoprak ada, kostum tari ada, ya. Sudah ada semua nggih, maksudnya memang milik dari desa wisatanya. Jadi kelompok itu mengadakan sendiri. Itu untuk semua atraksi di balai desa atau ada yang di lokasi lain Pak? Ada di lokasi lain itu kentongan agak jauh. Kentongan karena alatnya kan mudah, ditenteng sendiri gitu kan mudah. Akhirnya di RT ini 47 dekat jalan. Itu di situ kalau Gejok Lesung itu ada, di sini juga bisa, sini ada, tetapi hanya kurang layak saja, kurang besar. Di Balai Dusun juga ada lesungnya itu ada, untuk latihan juga bisa di sana. Latihan di sini juga bisa, tapi kan harus pakai ini angkutan juga. Nah, kalau yang jadilan kemudian kentongan ini bisa dibawa langsung oleh anggota itu, kemudian latihan di sini. Kalau tadi kan seperti tarian, jadilan itu kan jadwalnya tidak tentu nggih Pak. Seumpama ada yang meminta event aja seperti itu. Kalau yang atraksi budaya lain Pak, apa ada jadwal tetap misalkan setiap apa dilakukan? Belum. Jadi karena pandangan kami itu kalau ini belum kita jual. Belum kita jual, adanya event nasional itu artinya bukan lokalan, bukan budaya lokal, tapi musik ini malah ada. Karena menariknya karena kaula muda ya sudah agak kurang seneng kalau dengan gamelan dan seterusnya. Nah ini yang lain ini sudah, tetapi yang untuk event itu kalau waktu-waktu ramai saja, misalnya hari raya Idul Fitri itu kan hampir 4-5 hari itu pentas, ada Gejok Lesung, ada ini, kita gantian. Apalagi untuk yang seni pertunjukan lain kayak ketoprak ini kita jarang
Ya latihannya ada beberapa kali dalam 1 bulan ada latihan. Tapi kalau pas tidak dipakai gitu ya latihannya hanya beberapa kali aja, menghafal. Berarti sementara memang belum ini nggih buat menarik perhatiannya, Iya. dibuat event-event yang musik Nggih, yang nggih, iya. modern gitu. Nggih. Untuk apa? Untuk pertunjukan lain. Jadi ya itu karena kosnya tinggi tadi loh. Iya. Jadi kan harus ngangkut gamelan ini juga 1 truk, kemudian nanti kostumnya ini tidak kurang dari 30 juta. Nah nanti kalau sini belum ramai, ini 30 juta ini kalau nggak kembali kan nanti hitung-hitungannya wisata kan rugi. Nah, ini katanya masih berhitung di situ. Tapi kalau latihan ada. Latihan masih. Ya masih. Ada jadwalnya juga Pak, rutin itu dari Ada. masyarakat. Ya ini baru berhenti karena musim ujian tuh ini. Oh. Kemarin musim ujian dari sekolah. Iya. Terus ini ada rencana event ini apa? Takbir. Ini baru difokus latihan tebiran ini. Oh, Takbiran itu Idul Adha. besok. Ini juga buat nanti teman-teman nanti bisa lihat tanggal 28 nanti di lapangan tuh ada. Apa itu Pak? Yang Yaitu buat nanti kan ada perform. Jadi takbiran dilombakan, kemudian ada perform beberapa menit itu di lapangan. Itu salah satu atraksi juga. Jadi peringatan agama Islam kemudian dikaitkan dengan beberapa tarian. Nggih. Nah, Performnya apa saja rencananya Pak? dan rencananya juga ini apa? Judulnya apa namanya? Warisan budaya Sultan Agung yang diwariskan ke masyarakat. Jadi nanti metodenya apa ya? Namanya ini penyebaran agama Islam lewat Sultan Agung. Ini dikaitkan aja karena Sultan Agung pernah lewat sini dan kebetulan sini juga banyak yang memeluk agama Islam dan dikaitkan Islam dan Sultan Agung. Bisa dilihat. Kalau buat ini Pak, keterlibatan dari Pokdarwisnya itu bagaimana? Apakah sulit menggerakkan masyarakat yang dari Pokdarwis itu atau bagaimana? Enggak, jadi begini, beberapa memang wisata itu kan ilmunya harus komplit, ilmu komunikasinya, kemudian seninya, kemudian keterampilannya juga beda, kemudian dari seni arsiteknya juga tidak sekedar membangun tapi punya jiwa seni, dan jiwa seni pun kalau tidak disenangi dengan wisata juga sulit. Nah ini kita menanamkan itu hanya terus-menerus saja, kita terus-menerus, bukan kesulitan tetapi harus memang pelan-pelan, karena itu tadi beda, wisata itu beda dengan ilmu yang lain. Menurut saya harus komplit wisata, punya hitung-hitungan ekonomi, punya skill yang lebih untuk menciptakan atau memelihara ini apa wisata ini. Memang harus pelan-pelan. Dan sering juga ada pertemuan-pertemuan dengan warga, ini juga sering ketika kumpul di pertemuan ini bagaimana kesadaran masyarakat tentang wisata. Salah satu contoh orang yang menginap kemudian agak mengganggu, bagaimana kita harus menyikapi. Nah ini kita padukan, kita beri kita beri wawasan sehingga tidak seperti ketika tidak ada tamu misalnya, ini beda. Berarti keterlibatannya itu seperti tadi ada tour guide, Iya. terus yang menjaga karcis di depan itu. Ya. Jadi ada banyak, jadi pelatihannya banyak ya, seperti tour guide, kemudian manajemen juga pernah, kemudian ada bagaimana kita pengolahan potensi untuk wisata juga ada pelatihan, kemudian pelatihan setelah itu kita ada pelatihan masak misalnya, penyajian, bagaimana penyajian yang layak, bukan seperti di desa tapi ya bagaimana yang layak menurut wisata. Ini juga sering dilibatkan masyarakat. Kalau pelatihannya sendiri itu siapa yang memberi?
Ini kebanyakan dari dinas pariwisata Jogja. Keterlibatan pemerintah ya Pak? Iya, keterlibatan pemerintah ada, yang pihak swasta juga ada. Swasta itu seperti misalnya lembaga pendidikan, dari misalnya UNJ misalnya, ada dosen yang kepengen mengabdikan di sini. Nah ini kita kesini itu kita tentukan. Jadi mau di hal yang mana? Oh saya di pengembangan SDM. Ya udah, kalau pengembangan SDM berarti ada pelatihan. Pelatihannya apa saja menurut kebutuhan di wisata yang perlu ditingkatkan. Nanti kita minta. Oh ini tentang manajemen pariwisata, tentang pembuatan paket, pengolahan potensi. Nah, ini kemampuan orang ini terus menerus diberi bimbingan sehingga nanti bisa menanggapi atau bisa mengolah potensinya sendiri. Kalau terkait untuk kunjungan wisatawannya sendiri Pak, itu Ya. apakah stabil setiap hari atau ada hari-hari tertentu yang mungkin ramai kunjungan wisatawan? Kunjungan wisata kalau di sini ya hari libur itu Sabtu Minggu yang umum, kemudian hari libur yang lain, kemudian ada liburan sekolah. Liburan sekolah ini juga ternyata beda, ini lebih meningkat lagi. Kemudian setelah libur sekolah, kemudian masuk sekolah tapi di awal. Jadi misalnya mahasiswa baru biasanya makrab. Nah ini mahasiswa baru itu dibawa ke sini, digodok di sini. Nah ini 2 sampai 3 hari itu masuk di sini. Ini kunjungannya beda. Jadi event-event kalau pas waktunya libur sekolah ataupun libur umum, kemudian ada mahasiswa baru. Ini yang peningkatan kunjungannya agak tinggi. Untuk upaya peningkatannya lebih terkenal lagi tuh mungkin bagaimana Pak? Ya kami mengembangkan mengikuti di Instagram, YouTube, kemudian TikTok pun dimasuki. Kalau hanya beberapa, ya TikTok ada, video snack masuk juga. Ini untuk mengisi barangkali nanti yang tidak suka di Instagram itu bisa masuk di situ. Yang panjang ya di YouTube itu hanya beberapa, misalnya ada event kita ambil, ada momen bagus diambil, kemudian dimasukkan di situ. Upayanya di situ. Di samping keterlibatan pemerintah juga, pemerintah mengundang beberapa agen perjalanan, terus dibawa ke sini, tur ke seluruh Mangunan. Lah apa yang bisa masuk di sini, misalnya di paket di Mangunan itu yang tujuh mau di mana saja. Oh misalnya diatur kalau pagi di Kebun Buah, misalnya di Watu Mabur, kalau siang nanti di Pinus, kalau sore di Watu yang di sini. Nanti bisa diselingi ketika makrab beberapa hari menginapnya di mana. Kan ada yang menginap, ada yang tidak. Terus kunjungan wisatanya sehari, ada yang beberapa hari. Nah, yang sifatnya kunjungan ini yang agak banyak, tetapi yang materinya tidak begitu banyak. Jadi misalnya hanya kepengen ngerti saja. Nah ini cuma kunjungan, tidak latihan. Nah kalau menginap di pelatihan. Mungkin lanjut ya Pak. Ya. Kan dari dibentuknya desa wisata itu kan mungkin ada dampaknya gitu ya buat Ya. masyarakat sekitar. Mungkin Ya. kalau mulai dari dampak positifnya itu kan ada UMKM yang jualan di sini. Mungkin Ya. kalau yang lainnya gitu seperti apa ya Pak? Ya. Yang satu dampaknya adalah bersih. Jadi bersih ini karena wisata ini sebenarnya harus setiap saat harus bersih. Nah kalau dulu juga bersih, tetapi biasanya hanya di waktu-waktu hari Minggu bersih. Kalau dulu hanya seminggu sekali. Kalau wisata ini tidak, ini setiap hari hampir bersih. Ini kebersihan yang pertama. Yang kedua, dengan pelestarian budaya tadi kan ada unggah-ungguh, ada sopo aruh dan seterusnya. Jadi saling menyapa. Ini lebih meningkat karena kita harus ramah dengan pengunjung. Nah, ini keramahan ini juga meningkat. Kalau dulu ya nggak cuek lah, tetapi tetap ada karena di kami juga belum hilang. Ini akan semakin meningkat. Kemudian tumbuhnya perekonomian baru.
salah satu contoh, dulu tidak ada bengkel. Ketika banyak lalu lalang motor, akhirnya bengkel muncul karena ada sering gembes, ya ada sering yang rusak, akhirnya timbul itu. Yang kedua, sering makan, jadi orang di sini sering minum makan. Nah, ini akhirnya menjadi ide yang laku apa ya, yang laku apa. Akhirnya muncul. Kalau tidak punya warung ya setor atau supplier. Saya mampunya cuma membuat bakso tusuknya. Ini bakso tusuk kita tutup titipan di sini, karena di sini masih terbatas warungnya. Ini ternyata banyak ide-ide kemudian yang timbul akibat dari wisatawan yang datang. Ini kebutuhannya ya berusaha dicukupi dengan berbagai produk yang ada. Itu bertambah, jelas bertambah. Ya. Mungkin selain dari sisi positifnya kan mungkin kalau dari sisi negatifnya ada nggak sih Pak masyarakat yang menolak dengan adanya desa wisata? Mungkin karena mereka kan sebenarnya kan masyarakat desa yang kayaknya merasa terganggu atau seperti apa gitu. Ya. Ada memang dampaknya terganggu itu kalau kita tidak membatasi. Kalau kita batasi tidak. Jadi salah satu contoh orang Makrab ini biasanya anak-anak muda, ini maunya semalam suntuk karena ketemu, udah rame-rame terus ya. Nah kalau di desa wisata atau di sekitar perkampungan ini kita atur. Makanya setiap pengajuan itu kalau kami itu menerapkan harus jelas tujuannya, harus pakai proposal. Daftar pesertanya harus jelas, kemudian rundown acara. Nah, kalau rundown acaranya nanti tidak kita setujui, kita coret. Jam sekian harus selesai. Nah, ini salah satu kami mengendalikan agar masyarakat ini tidak banyak protes. Ya, ini kita usahakan. Kemudian yang kedua, antisipasi yang kedua. Ini biasanya protes ini kan karena tidak kebagian. Ini salah satu. Nah, biar ini menjadi ya tidak banyak protes lagi, makanya 5% dari penghasilan itu kita kasihkan ke masyarakat. Ini loh, kamu nggak bisa karena kita sudah perjanjian dengan pedukuhan. Nanti 5% akan masuk pedukuhan untuk membangun desa, untuk membangun jenengan sendiri. Jadi nggak akan bisa protes. Ini kita antisipasi 5% dari pendapatan, sisi pendapatan. Yang kedua sisi acaranya, kemudian terus menerus akan kita lakukan mengenai sadar wisata itu. Ya walaupun masih ada Pak ini kalau ini ganggu, bagaimana kita agak minggir, ya, misalnya agak keluar dari desa pas pertemuan-pertemuan yang mengakibatkan suara keras misalnya. Ini yang terus kita arahkan sehingga tidak banyak protes dan semua bisa berjalan. Kalau yang jam malam itu maksimal di jam berapa itu Pak? Jam 10. Jam 10 malam Ya, sudah jam 10. Ya. berhenti semua Ya. gitu ya? Kecuali kalau tanpa suara. Ini ada juga yang tanpa suara. Misalnya mencari jejak. Keluar ini kan dan itu memang misalnya ini Pak, ini wajib iya. Tapi jangan teriak-teriak seperti kalau siang. Ya Pak, enggak apa-apa. Keluar dapat ini kemudian ngisi absen dan seterusnya, ini nggak apa-apa. Jadi yang tidak bersuara keras itu boleh. Yang diskusi misalnya tidak pakai pengeras suara, hanya lokalan di rumah itu boleh. Tapi kalau pengeras suara udah berhenti jam 10-an. Ganggu orang tidur ya, istirahat dulu. Terus mungkin kalau dari warganya sendiri yang mungkin lebih ke anak mudanya ya Pak, gimana sih cara mempertahankan keseniannya? Ini kan kalau sekarang anak muda kan kalau untuk melestarikannya kayak ogah-ogahan gitu ya Pak. Iya. Itu bagaimana gitu? Kami memberi ruang, kemudian kita bagi. Kita bagi apa toh keinginan anak muda. Misalnya uyon-uyon ini kalau anak muda nggak senang, tapi kepingin gamal misalnya. Ini yang menurut sifatnya yang keras, kemudian gairah sekali. Ini dengan yang kalau uyon-uyon itu kan pelan-pelan, kemudian mukulnya juga pelan, ini akan ngantuk. Ini kita ambilkan, misalnya salah satu contoh kalau kerawitan ya bagaimana kita mengiringi
Nah, mengiringi ini dengan yang cepat, khususnya yang sigap gitu. Ini yang untuk anak-anak muda. Jadi ya walaupun di beberapa event ini harus kita apa ya, kaderisasi. Ya, dimulai dari anak-anak yang nggak usah panjang-panjang, yang asal seneng saja. Nah, misalnya kayak seluku-seluku batok misalnya, mulai dari awal. Nanti kita tingkatkan lagi bagaimana bisa mengiringi tari. Nah, tari ini kan kalau yang diiringi itu anak-anak muda kan punya gairah untuk nabuh itu kan. Nah, ini caranya seperti itu. Kita kelaskan sesuai dengan karakter yang mau ditabuh itu apa. Kalau hafalan karawitan itu sudah nggak bisa, karena halus pelan, kemudian ini habis satu mukulnya 5 tapi jaraknya sekitar 3 detik misalnya, itu sudah kelamaan. Tapi yang 1 detik bisa beberapa kali. Nah, ini beda, semangatnya beda. Jadi pendekatannya bertahap gitu ya Pak? Iya, bertahap. Mulai dari anak-anak, kemudian anak muda, kemudian tua. Ini kita bagaimana suatu saat kita tahu. Nah, kalau sudah seneng masuk, bagaimana kita ke gending atau lagu yang lebih halus. Nah, ini baru kalau sudah seneng. Tapi kalau pertama sudah halus, sudah ngantuk. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Harapan dari Bapak sendiri mungkin untuk desa wisatanya sendiri atau Watu Goyangnya untuk kedepannya gitu mau seperti apa gitu Pak? Ya. Harapan kami Watu Goyang destinasi ini sebagai pasarnya desa wisata. Jadi untuk memasarkan semua informasi itu ada di sini. Kenapa? Karena yang banyak dikunjungi setiap orang setiap saat itu di Watu Goyang ini. Mungkin yang wisata hanya 1 jam, hanya setengah jam, ada yang 3 jam, itu jarang untuk di sana. Nah, ini sebagai pusat informasi dan pasarnya informasi manusia. Nah, kalau sudah terinformasi, kemudian ini nanti lama-lama kita di sini juga informasi dan kita kenalkan. Ini loh kalau mau latihan di sana di penduduk. Nah, setelah ini tercipta, nanti ada komunikasi, kemudian kegiatan ini akan saling mendukung. Bagaimana wisata ini bisa lebih masuk, tidak hanya di destinasi tapi di masyarakat juga. Nah, ke depan kemudian kita selalu meningkatkan fasilitas juga, kemudian layanan yang jelas, terus peran serta masyarakat dari kalangan anak-anak sampai tua, bagaimana kita menanggapi ini juga lebih ditingkatkan. Nah, setelah ini peran serta pemerintah dan swasta. Swasta ini karena kebanyakan sekarang kan agen-agen perjalanan ini juga sudah membuat paket-paket. Misalnya mau wisata Kemangunan itu kemana saja. Nah, bagaimana kita bisa terpilih? Nah, terpilih itu harus kita meningkatkan. Ya dari layanan, ya dari produknya, bagaimana kita bisa menjualnya sehingga di sini tuh terpilih sebagai salah satu tujuan wisata. Nah, ini yang mungkin juga sulit, harus berpikir keras karena saingannya juga banyak sekali. Di Bantul itu sudah ratusan desa wisata yang kita harus bersaing. Kemudian pemerintah juga terus ikut mensuplai, walaupun ya suplainya berupa peningkatan SDM, berupa pelatihan, komunikasi, kemudian ada juga pembangunan yang diarahkan ke fisik. Misalnya salah satu bagaimana mengelola sampah. Nah, sampah ini selama ini belum dikelola dengan baik. Nah, bagaimana bisa dikelola dengan baik dan ini juga bisa mendatangkan uang. Nah, ini ke depan sehingga yang jelas masyarakat ini akan menjadi perannya akan lebih tinggi, peningkatan dari hasil apapun yang bisa jualan-jualan, yang bisa guide, yang bisa pegawainya, yang bisa pendukungnya, ini tetap mendapatkan uang. Harapan kami seperti itu. Mungkin cukup Pak dari kami pertanyaannya. Terima kasih sudah dijawab dan ya. sudah bersedia waktunya diganggu oleh kami gitu. Enggak ada yang. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Sama.